Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum ibu mulai pembelajarannya, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah. Nah, sebelum ibu mulai belajar hari ini, siapa yang masih ingat materi kemarin itu apa? Angkat tangan. Ya. Hukumnya sunnah. Apa? Hadiah hukumnya sunnah. Oh ya, tentang hadiah hukumnya sunnah. Apa ada lagi? Saya Ya. dengan hibah, pemberian sesuatu yang dilakukan oleh seseorang secara cuma-cuma ketika masih hidup. Bagus. Tepuk tangan. Nah, hari ini kita akan membahas sedekah, lanjutan dari materi kemarin ya. Nah, siapa yang sudah tahu apa itu sedekah sebelumnya? Saya Bu. Ya. Sedekah dari bahasa Arab artinya memberikan. Bagus. Tepuk tangan. Nah, hari ini kita akan bahas 4 poin, yaitu pengertian sedekah, hukum dan dalil sedekah, syarat dan rukun sedekah, dan juga terakhir manfaat sedekah. Pengertian sedekah, benar dikatakan bahasanya tadi, sedekah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya itu memberi, ya ini sedekah itu memberi. Nah, sedangkan menurut istilah sedekah atau sedekah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jika kita memberikan sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan dengan tujuan baik untuk mengharap ridha Allah, maka itu disebut dengan sedekah. Jika terselubung hal-hal yang tidak baik atau hanya untuk pamer, itu disebut dengan betul. Lalu selanjutnya yaitu hukum dan dalil sedekah. Sedekah itu mempunyai hukum, yaitu sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan, meskipun tidak wajib, harus dilakukan karena dengan sedekah itu bisa menjaga harta kita. Nah, selanjutnya yaitu dalil sedekah yang terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 272. Mas Arif silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin falianfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Nah, artinya Mas Arif biar gak ngantuk ya, dibaca artinya silakan. Artinya, dan kamu tidak menafkahkan melainkan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan sesuatu yang kamu belanjakan kelak akan disempurnakan balasannya, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Baik, terima kasih untuk yang sudah membaca. Dari ayat tersebut bisa dilihat bahwa mencari keridhaan Allah itu bisa dengan mensedekahkan dari harta atau nafkah yang kita punya. Selanjutnya, yaitu rukun syarat. Ada berapa? Rukun syarat? Ya. Yang pertama yaitu orang yang memberi. Orang yang memberi itu hendaknya orang yang berakal dan juga balik. Kenapa harus berakal dan balik? Karena dengan adanya akal dia bisa mengetahui apa yang pantas disedekahkan. Lalu yang kedua, orang yang diberi. Orang yang diberi itu berhak menerimanya dan juga memang sangat membutuhkan. Lalu yang ketiga yaitu akal.
bukan hanya ada di dalam pernikahan, namun di dalam sedekah juga ada yang namanya akad. Akad ya ini seperti ijab kabul. Seorang pemberi mengatakan, saya memberikan ini kepada kamu, lalu si penerima mengatakan, baiklah saya terima pemberian dari kamu. Itu yang dimaksud dengan akad. Lalu yang terakhir ya ini barang yang diberikan. Barang yang diberikan itu bisa berupa uang atau juga barang yang jelas. Namun kehalalan tersebut itu harus dipastikan, seperti kita mendapatkan uang itu secara halal atau dengan tidak halal. Barangnya juga mencuri atau tidak. Lalu selanjutnya, nah terakhir manfaat sedekah. Di sini ada 5 manfaat sedekah. Yang pertama, menumbuhkan rasa kasih sayang yang mempererat hubungan antar sesama. Lalu yang kedua, sebagai pelindung dari musibah dan keburukan. Yang ketiga, sebagai obat dan penyembuh dari penyakit. Yang keempat, sebagai penjaga harta dari kerusakan. Dan kelima, memadamkan murka Allah. Namun yang poin kelima, bukan karena kita dengan bersedekah bisa mendapatkan ampunan dari Allah, kita dengan semena-mena melakukan dosa yang sangat besar. Nah, selanjutnya ya ini discussion time. Di sini terdapat 2 gambar. Gambar itu ada gambar 2. Ibu bagi jadi 4 kelompok ya. Yang ini kelompok pertama, kelompok kedua, 3 dan 4. Yang kelompok pertama dan kedua menganalisis gambar pertama, ditulis di kertas ya. Yang 3 dan 4, yang 3 dan 4 mendiskusikan gambar kedua. Silakan ditulis di kertas, nanti dipresentasikan perwakilan. Ibu kasih waktu 10 menit, cukup ya? Cukup. Baik, silakan mulai dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Baik, mungkin sudah ya 10 menit berlalu. Nah, sebelum Ibu mulai presentasi perwakilan, kita biar semangat explaining dulu ya. Gini, kalau Ibu bilang tepuk semangat, 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 iya, semangat, semangat, iya, gitu ya. Oke, dimulai ya. Tepuk semangat, Oke, untuk gambar yang pertama Ibu pilih kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan gambar nomor 1. Gambar nomor 1 menunjukkan perilaku positif, yakni perilaku sedekah yang dilakukan secara tulus tanpa mengharapkan apapun. Dan dari gambar tersebut sedekahnya diberikan kepada orang yang tepat, yakni orang yang membutuhkan. Dan harta yang kita berikan adalah milik kita sendiri, tidak dari hasil mencuri atau sebagainya. Dan dari gambar tersebut terdapat manfaat seperti membantu sesama dan dapat memberikan kebahagiaan kepada orang tersebut. Terima kasih. Untuk gambar yang nomor 2, Ibu pilih kelompok 3. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yakni gambar yang menunjukkan perilaku yang salah karena memang benar orang tersebut memberikan sedekah tapi orang tersebut mengharap imbalan dan ujian. Yang dimana imbalan atau ujian itu yang didapatkan dari orang lain dengan cara mengekspos sedekah yang dia lakukan di sosial media. Jadi orang tersebut tidak menggunakan ridho Allah dan termasuk perbuatan yang tidak benar. Terima kasih. Sekarang kembali kepada Nah, setelah Ibu menyampaikan materi tadi, di sini ada barcode, boleh di-scan pakai pulsanya masing-masing. Ini tuh untuk menguji atau mengetes kemampuan kalian secara individu. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit cukup ya? Cukup. Ya. Baik, silakan dikerjakan. Nanti nilainya dibuat baik tambahan buat tugas. Oke, sudah selesai semua? Siapa yang dapat nilai yang baik? Oh, alhamdulillah ya, sudah baik semua. Berarti ini menandakan bahwa kalian sudah paham. Ya. Kita masih harus baca sendiri ya. Nah, mungkin materi dari sini saja Ibu sampaikan. Mungkin ada yang mau menyimpulkan? Baik, Mbak Lina silakan. Sedekah yakni memberikan sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah dan hukum sunnah muakkadah. Baik, terima kasih kesimpulannya. Nah, dari tema sedekah ini Ibu harap kalian bisa menerapkan apa itu sedekah di kehidupan sehari-hari kalian. Walaupun tidak wajib, hendaknya dilakukan. Nah, untuk minggu depan ada tugas buat kalian, yaitu tugasnya menulis di kertas tentang hadiah, hibah atau sedekah. Kalian pilih salah satu dan itu ceritakan pengalaman kalian tentang 3 hal tersebut ya. Tulis di kertas, minggu depan dikumpulkan. Baik, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis.